Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah live streaming GKSI Maranatha MTR. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita akan habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan ibadah Minggu 3 Januari 2021 datangnya daripada Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tapiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Bapak Ibu, mari kita akan persiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai, telah menolong kami di dalam kami menjalani tahun 2020. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengawali hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru 2021. Kiranya seperti halnya Engkau menyertai kami di tahun 2020, Engkau juga akan menyertai kami di tahun 2021. Bapa Surgawi, kami telah memuji dan mendengarkan pujian, kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam surat Paulus, yaitu 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bertolak dari firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, tema kita adalah hidup dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Hidup dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Nas ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana ketika Rasul Paulus berada di Makedonia, di mana surat ini juga dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Surat ini ditulis dilatar belakangi oleh adanya jemaat yang meragukan akan kerasulan Rasul Paulus. Nah, untuk itu Paulus ingin menjelaskan ya, bahwa dia adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dan diubahkan Tuhan. Paulus ingin menjelaskan di mana kasih Kristus telah menguasai dirinya, yang akhirnya menjadikan dia ciptaan yang baru. Nah, di dalam Kristus, pembaruan hidup Paulus itu menjadikannya sebagai pelayan yang membawa pembaharuan, ya, kehidupan yang baru bagi orang lain. Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal akan Kristus, maka penilaiannya terhadap Kristus hanyalah sebatas pemikiran manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Paulus sebelum bertemu dengan Yesus di dalam perjalanannya ke Damsyik. Paulus adalah pembenci Kristus serta pengikutnya, tetapi itu berakhir, dan pada akhirnya Paulus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hal ini yang dikatakan Paulus bahwa cara pandangnya terhadap Kristus Yesus benar-benar berubah 180 derajat. Dahulu seorang pembenci, pembunuh, sekarang menjadi pecinta dan pelayan Kristus. Pembaharuan, pemahaman, dan hati yang baru dialami oleh Paulus. Ini terlihat dari apa yang dikatakan Paulus. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Di dalam ayat ini, Paulus ingin menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Pernyataan Paulus ini bukanlah mengarah kepada perubahan fisik, tetapi adalah perubahan karakter, sikap hidup, perilaku, dan perbuatan yang lama atau keterikatan dengan dosa sudah ditinggalkan di masa lalu. Sementara suatu yang baru itu sudah datang, yaitu hubungan pribadi yang baik dengan Allah dalam Kristus. Sebuah hubungan yang mengalami pembaharuan, yang memiliki kuasa untuk melawan dosa. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan yang baru, yaitu manusia yang dapat mengontrol, manusia yang dapat mengendalikan dirinya
untuk tetap mengarah kepada jalan Allah. Ia adalah manusia yang sama tetapi memiliki hati yang baru. Hal inilah yang disebutkan oleh Yesus dengan lahir baru di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga yang berkata demikian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Hal ini menegaskan bahwa seorang harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa ciptaan baru adalah datangnya dari Allah, merupakan inisiatif Allah, karena Allah telah melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah sendiri melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia. Pendamaian ini ada karena pada faktanya manusia telah jatuh ke dalam dosa, seperti Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, di mana yang mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Namun syukur kepada Allah, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu. Dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia, maka setiap manusia yang kembali memiliki hubungan baik dengan Allah, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Sebagai Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia dan pelayan-pelayan Kristus yang lain adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. Paulus katakan bahwa dia dan teman-temannya, rekan-rekannya sepelayanan adalah utusan-utusan Tuhan yang akan terus memberitakan tentang pendamaian yang telah dilakukan oleh Allah bagi mereka sendiri. Dan melalui utusannya inilah Allah menasihatkan setiap manusia supaya memberi dirinya diperdamaikan dengan Allah, menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, yaitu menjadi manusia yang baru. Hal inilah sesuai dengan yang Allah lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel yang tersurat di dalam Yosua pasal yang kelima ayatnya ke-9 sampai 12. Dikatakan di sana, setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, maka mereka memulai hidup yang baru dan meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Baik di Mesir, begitu juga ketika berada di perjalanan padang gurun, mereka dapat hidup dan menikmati yang baru. Mereka tidak lagi makan mana, tetapi mereka makan dari hasil tanah Kanaan yang mereka kerjakan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kasih Allah yang telah menebus kita melalui Yesus Kristus telah memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Dalam hubungan yang baru itu kita bebas dari ikatan perbudakan dosa. Dengan demikian maka sesungguhnya bahwa kita adalah manusia tebusan Allah yang telah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru yang diperbaharui, yang dilahirkan kembali, yang diperbaharui dalam pikiran yang sangat dalam, tidak lagi dalam pikiran yang sia-sia, sehingga mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang berkenan kepada Allah. Manusia ciptaan baru adalah menjalani kehidupan yang bergantung berserah kepada Allah, hidup dan mengaplikasikan kasih Allah. Menjadikan ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan, meninggalkan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah, dan kembali kepada jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kalau kita perbandingkan di dalam kisah tentang anak yang hilang, yaitu dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, di mana ini gambaran hubungan yang terputus, ya, anak yang terhilang terputus dari ayahnya, tetapi anak yang terhilang ini kembali kepada ayahnya dan kembali menjadi bagian dari keluarga ayahnya. Hidup dalam Tuhan sebagai ciptaan baru berarti lebih dari pengakuan percaya kepada Tuhan, tetapi kita ikut serta menikmati akan penderitaan, menikmati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Bersama-sama dengan Yesus telah menyalibkan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita.
Hidup dalam Kristus sebagai ciptaan baru adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap di dalam hidup, dalam perbuatan-perbuatan menuju kepada terang, kepada kebenaran. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil, karena hidup yang kita hidupi dalam daging sekarang ini adalah hidup di dalam iman yang diarahkan kepada Kristus Yesus. Hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi milik Kristus yang rela mati untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, agar mereka diperdamaikan dengan Allah di dalam ayat yang ke-17. Dan menjadi ciptaan yang baru di dalam ayat 16. Orang yang memberikan dirinya digerakkan oleh Kristus Yesus akan terlibat di dalam pelayanan pendamaian itu sendiri. Inilah tugas yang Allah percayakan kepada Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-18 sampai 19 sebagai utusannya, yaitu 20 sampai 21. Orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus harus hidup untuk Dia dan melayani Dia. Dan akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin tegaskan, ketika Yesus Kristus menyelamatkan kita, sesungguhnya hidup yang lama kita berlalu dan hidup yang baru telah datang. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang boleh melawat kami pada saat ini, di dalam kami memasuki hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu seperti kami menjalani tahun 2020, Engkau juga akan menyertai kami menjadi manusia yang baru untuk menjalani tahun 2021. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah, dalam nama Yesus Tuhan kebenaran dan keluar. Bagi mereka yang sakit, khususnya untuk Pak Endra, untuk Pak Hasan, untuk Pak Siti, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dengan sempurna. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden Amin Ma'ruf dan menteri-menteri serta jajarannya. Tuhan Kau berikan hikmat, nusrat, surgawi dan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami teralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Khalik langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang menjadikan engkau kepala bukan ekor, Allah yang menjadikan engkau sebagai naik bukan turun, Allah yang memberkati pekerjaanmu, Allah yang memberkati usahamu, Allah memberkati keluar dan masukmu, Allah yang memberkati studi anak-anakmu, Allah yang memberikan engkau keberhasilan dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput saleh-salehnya di awan-awan yang kuat. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Akhirnya saya ucapkan memasuki hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Pohon pinus, pohon jati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.